dalam kejaran angan-angan mengumpulkan harta dan mencari kemewahan hingga tanpa sadar kita mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Yang haram kita sentuh, yang salah kita benarkan. Asal nikmat dunia bisa didapatkan. Dan baru kita sadari, akhirat yang selama ini dilupakan telah siap menjadi tempat pertanggungjawaban. Dalam surat At-Takasur, Allah berpesan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ketahuilah, kelak kalian pasti akan mengetahui akibat dari semua itu. Inilah penyesalan, saat harta tak lagi berarti dan kemewahan yang dulu dipuja justru menjadi saksi kelalaian di hari akhir. Penyesalan terbesar adalah kita sadar, tapi tak lagi mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka, janganlah terlena saat mengejar kemewahan dengan cara yang haram. Karena yang kita sebut nikmat di dunia bisa menjadi siksa di akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu? Ya. Pak? Oh jawab, bapaknya tidur apa gimana ini? Pak? Wah, baru kedengeran suaranya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat sehat itu adalah nikmat utama. Karena apa Ibu dan Bapak? Setiap kali kita bangun tidur sebenarnya itu adalah karunia luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Belum tentu orang yang tidur malamnya paginya bangun. Betul apa betul? Jadi makanya sudah sepantasnya kita bersyukur karena Allah beri kesempatan kita hidup dan masih diberikan kekuatan keimanan. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, saya mau tanya sama ibu-ibu bapak-bapak nih sekarang. Siapa yang senang kalau dapat rumah? Oh, siapa yang mau saya kasih rumah? Rumahnya gede apa kecil? Kalau ditanya pasti pengen rumahnya gede. Kalau udah punya mobil ada yang kasih mobil lagi seneng gak? Kalau dikasih mobilnya kelasnya kelas mobil mewah seneng gak? Buat apa mobilnya? Kalau dikasih tas bermerek suka gak Bu? Kenceng banget, suka banget katanya. Suka pakai banget Ustadz katanya. Itulah kita ibu, gak bapak, gak ibu, gak saya. Kita semua seneng pada saat kita dapat barang-barang yang mewah. Termasuk juga rumah yang megah, mobil yang branded, ya, yang mewah. Itu manusiawi sekali. Tetapi kadangkala kita suka lupa mengukur diri dengan bayangan. Banyak orang yang terlena bahkan terpesona dengan kemewahan orang sehingga akhirnya ingin seperti itu dan cenderung memaksakan diri. Betul apa betul? Yang tadinya biasa aja, maaf banget begitu dapat amanah, ya maaf ya, megang uang banyak hilaf. Ya, duit negara kepake. Katanya minjem dulu katanya. Akhirnya jadi korupsi. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita akan mengangkat tema pada hari ini, yaitu kemewahan menjadi haram dan menjadikan kita orang yang penuh dengan penyesalan yang abadi. Dan kajian kita kali ini dari Al-Quran adalah surah ke-102, ada di juz amma, yaitu surah At-Takasur. Ayo sama-sama kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم Sadaqallahul Azim. Untuk mengkaji surah At-Takasur ini sudah hadir di kesempatan pertama guru kita Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa. Untuk itu kepada Habib kami persilakan. Habib, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Dr. David Khalik dan juga para pemirsa, ibu-ibu sekalian pada sehat, Bu? Bapak-bapak pada sehat, Pak? Masya Allah, harusnya bapak-bapaknya di depan ini. Anak-anakku sekalian pada sehat, Nak? Masya Allah. Dan juga insya Allah para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Kajian kita pada pagi hari ini adalah, pada siang hari ini adalah berkenaan tentang surah apa tadi Bu yang dibaca? At-Takatsur. Tahu nggak Ibu artinya At-Takatsur itu apa? Bermegah-megahan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, yang pertama kita perlu memahami surah ini. Surah At-Takatsur adalah surah Makkiyah. Dalam kajian-kajian yang lalu saya jelaskan, surah Makkiyah artinya bukan berarti dia turun di Mekah saja. Tapi dia turun pada periode Mekah. Ya. Bisa jadi dia turunnya tidak di kota Mekah. Ya, ada satu ayat yang bahkan turun di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah SAW sedang Isra. Ya, sebelum Mi'raj, ya. Tapi karena periode Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Nah, kemudian sabab nuzul. Apa sabab nuzulnya surah At-Takatsur? Ada yang tahu, Bu, sabab nuzul itu apa? Sebab turunnya ayat, turunnya surah ini. Jadi surah At-Takatsur ini ada beberapa hadis. Ya, riwayat pertama dari Ibnu Abi Hatim yang menyampaikan bahwa ada dua, disebutnya qabilatain, ada dua qabilah di dalam Ansar yang suka membangga-banggakan. Ya, satu qabilah namanya qabilah Harithah, satu lagi namanya qabilah Al-Harith. Ya, mirip, tapi mereka suka saling berdebat, Mas David, gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang, coba di kami itu ada tokoh yang sudah punya unta yang paling mahal. Dijawab sama qabilah yang itu, kami juga ada, namanya si Anu. Di kami ada kuda yang paling mahal. Kalau di kita tadi bahasanya Mas David, ya rumah, ya mobil, ya kalau zaman dulu kan kuda, unta, ya kambing sekian ribu misalnya begitu. Sampai kemudian setelah perdebatan itu tidak selesai, mereka kemudian kalau nggak percaya yuk kita ke kuburannya. Dibawalah ke kubur ini nih yang saya bilang, kalau bahasa kita sekarang, ini dulu dia punya begini. Yang satu nggak mau kalah, ayo kita ke kuburan yang sana. Ya, maka turunlah surah ini, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang namanya bermegah-megahan itu sudah melalaikan kalian semua sampai kamu berziarah ke kuburan. Ya, kata Allah SWT. Teguran, nggak boleh kayak begitu. Hidup manusia ya itu cenderung sibuk ngurusin begitu ya Bu. Ya, kalau kita ngumpul sama teman-teman apa yang dibahas? Oh, itu tasnya bagus ya, beli di mana ya? Betul nggak Bu? Ya, wah itu ibu jilbabnya kayaknya, wah itu aja yang dibahas. Bapak-bapak begitu, dari misalnya motor ya, ini motor itu knalpotnya pakai ini, beli di mana?
Udah beres motor, beli mobil ganti pelek racing, terus begitu. Sampai kata Allah, hatta zurtumul, pembicaraan seperti itu melalaikan kalian semua. Dari apa? Dari hafalan Quran, dari hafalan hadis, dari ibadah kepada Allah, dari zikir, ngomong begitu terus. Di rumah nanti dibahas lagi, gimana supaya kita bisa beli kayak itu ya, ini, ayo ini tambah lagi, tambah. Sampai akhirnya kita meninggal berhadapan dengan kubur ya. Nah maka ini yang pertama. Ada lagi hadis lain yang menyatakan berbeda ya, dari Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa kami dulu berdebat, emang di kuburan tuh ada azab. Wah, terjadi perdebatan. Lalu Allah menurunkan surah ini menunjukkan bahwa azab kubur itu adalah benar. Gitu ya. Sehingga kami sepakat semua ada azab di kubur itu. Ya, berdasarkan ayat ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yuk kita lihat satu persatu. Ini surah yang luar biasa. Ya, sahabat, ya ada seorang sahabat, ya yang bukan sahabat, ya apa namanya, ulama belakangan, ya salafus saleh, yang dia itu Maimun namanya, ya Maimun bin apa namanya Mihram. Dia itu masuk ke Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Bani Umayyah yang seperti Khulafaur Rasyidin. Dia cuma memerintah 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun itu nggak ada satupun rakyatnya yang wajib zakat, yang apa namanya mustahik zakat. Semuanya muzaki. Cuma 2,5 tahun. Ya. Ketika apa namanya Maimun ini masuk, lagi nangis Khalifah. Kemudian ditanya sama Maimun, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda kelihatan nangis, sedih? Saya baca surah At-Takatsur ini. Kenapa sedih baca surat At-Takatsur? Karena saya menyempatkan diri setiap saya punya waktu, ya kalau kita di tengah-tengah kesibukan, kalau pas lowong dengar ada rakyatnya yang dikubur, dia datang nganterin. Bayangin tuh khalifah kayak gitu. Kalau sekarang ya wallahu alam, pemimpin kita ini gimana nih? Tadi bahasanya pada sibuk apa? Pameran mobil, pameran motor gitu ya. Sampai ditangkap, sampai diapa triliunan uang gitu ya. Dulu tuh khalifah kayak begitu ya. Kemudian akhirnya terus apa namanya? Kenapa katanya? Karena itu kuburan itu adalah tempat di mana saya nggak bisa kembali. Saya takut cuma 2 tujuan di situ, surga apa neraka. Nanti saya kemana ya? Itu sekali berUmar bin Abdul Aziz, itu takutnya terhadap Allah sama seperti itu. Baca surah Al-Quran nangis, apalagi kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ayat pertama. Alhaakum at-takatsur. Apa makna alhaakum? Para ahli bahasa menyatakan bahwa alhaakum itu berasal dari kata allahwu, gitu ya. Artinya apa? Melalaikan, ya. Jadi dan apa yang melalaikan itu at-takatsur. Apa itu at-takatsur? At-tafakhur. Ngomongin apa berlomba-lomba di dalam kemegahan, kemewahan, ya dan sebagainya. Itu makna daripada itu. Dengan apa? Dengan harta, dengan anak, dengan jabatan. Sampai yang namanya bermegah-megahan itu membuat kalian lupa, ya. Terakhirnya apa? Hatta zurtumul maqabir. Ini luar biasa ayat ini, ya. Sayang waktunya saya nggak bisa panjangin Ibu. Zurtum itu makna dalamnya artinya apa? Sampai kamu ziarah ke kubur. Ibu-ibu tahu kita di kuburan berapa lama? Dari zaman Nabi Adam kan, Bapak ya, ribuan tahun kan sampai sekarang. Tapi Allah membahasakan kuburan itu seperti orang ziarah. Sebentar doang. Kalau kita ziarah lama nggak Bu? Sebentar kan? Mau ziarah kubur, ziarah ke ulama, bentar terus pulang. Artinya apa? Menunjukkan betapa lamanya akhirat dibanding kubur. Padahal kita dibanding hidup di dunia, dibanding kubur, jauh lebih lama di kuburan. Hatta zurtum al-maqabir. Sampai kamu nanti ziarah ke kuburan, baru kamu nanti nyesel. Gitu ya. Udah masuk di situ, dikatakan diberikan azab. Azabnya apa? Fir'aun itu dikatakan yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Allah tunjukkan tempat tinggalnya di neraka setiap pagi dan sore hari. Coba tuh ya.
Kalau kita mungkin makan pagi sore hari, orang yang dikubur itu kalau dia mau masuk neraka, itu tiap pagi dan sore ditunjukkan di tempat kamu di situ. Ya, nah maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini semua membuat kita lebih takut sama Allah. Jangan sibuk ngomongin harta terus, sibuk ngomongin Quran, sholat, khusyuk, zikir, sedekah dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ayat pertama dari surah ke-102 At-Takasur sudah dibahas oleh Habib Nabil tadi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita jadi faham ya bahwa tadi al-hakumut takasur itu artinya apa? Kita dilalaikan dari sikap dan perbuatan kita yang senang bermewah-mewah dan bermegah-megah. Zaman sekarang musim tuh Bu lagi flexing, betul nggak? Betul nggak? Baru ke toko emas, rencengan tangan. Ibu-ibu apa kabar? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Zamannya itu FOMO, Bu ya, fear of missing out. Ya, terus juga ada FOPO. FOPO apa FOPO? Fear of people opinion. Ada lagi YOLO. You only live once. Artinya, awah gelap. Jadi ngomongin FOMO sama YOLO ya. Oke, silakan yang mau nanya angkat tangannya. Silakan angkat tangan. Silakan. Mana? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari Majelis Taklim Al-Badriyah dari Villa Nusa Indah 3. Pertanyaannya Ustadz, kita sering sekali terlena dengan harta dan jabatan, sehingga justru membuat kita menjadikan berbuat kejahatan terhadap orang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak terlena dengan harta dan jabatan? Baik, mohon pencerahannya Ustadz. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini orang banyak menghalalkan segala cara, ya kan, untuk dapat harta sama jabatan sampai akhirnya ya berbuat jahat sama orang lain, jadi ya sah-sah aja gitu. Pengen dapat jabatan ya udah fitnah si ini deh biar saya yang naik gitu. Ya Bu ya, kira-kira gitu Bu ya. Oh ya, silakan Habib, fadhol. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair pertanyaannya tadi dari Ustazah. Jadi begini Ibu, Ustazah dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata baginda Rasul SAW, la al-faqra akhsha alaikum. Ya. Kata baginda Rasul SAW, yang saya khawatirkan sama kalian itu bukan kefakiran, bukan kemiskinan. Ya. Walakin akhsha alaikum idha busita alaikumud dunya. Atau tubsata alaikumud dunya. Yang saya khawatirkan sama kalian itu adalah justru ketika Allah sudah mulai membukakan sama kalian semua pintu-pintu dunia. Kama busitat ala man kana qablakum. Ya, sebagaimana cobaan seperti itu dibukakan pintu-pintu dunia itu juga sudah dilakukan pada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama yanafasuha. Maka lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Kama yanafasuha, sebagaimana umat terdahulu itu juga berlomba-lomba juga dulu ngejar dunia sama. Fatuhlikukum kama yuhlikuhum. Maka kalian binasa seperti umat sebelum dulu binasa juga. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita, ibu-ibu sekalian,
Yuk mulai sekarang kalau kita berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Ya tadi saya berikan contoh. Yuk kalau kita ketemu tuh ngajinya udah berapa lama, udah berapa banyak ya. Oh hafalannya udah ini, zikirnya tadi istighfarnya berapa. Biasain begitu ya. Oh apa namanya, kita jangan lupa ya pada sedekah. Gitu ya. Kita jangan lupa ya nolong orang. Di sini mungkin ada tuh ibu itu tuh yang lagi kemusibahan. Yuk kita datangin. Oh ada yang sedang sakit, yuk kita. Begitu biasakan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita terbiasa untuk hal-hal seperti itu, perlombaan kita adalah untuk Allah, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu. Bu, lemes banget jawab ianya, Bu. Nah, Pak, udah paham belum? Ya aja dah. Kita lanjutin lagi ya, memang kadangkala untuk urusan dunia membuat kita lupa bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Umur itu sudah di tangan Allah. Kalau sudah datang mati nggak bisa ditunda, nggak bisa dimundurin ya. Jadi karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kajian kita kali ini sebenarnya ada kajian mengingat bahwa hidup di dunia sementara, harta yang kita kejar, jabatan yang kita kejar nggak bakal dibawa ke alam kubur, betul apa betul? Bu. Ada kita lihat orang lagi rame sekarang begitu jadi mendapatkan jabatan ternyata khilaf, lupa mata, ikutan arus. Akhirnya terlibat korupsi. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari harta haram. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Surah At-Takasur hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.